Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah untuk penganggaran perusahaan. Untuk materi yang kedua, kalau sebelumnya kita belajar mengenai konsep dasar budgeting atau konsep dasar anggaran, di sana kita belajar mengenai apa sih perbedaan budget dan budgeting, terus kenapa kita harus atau perlu melakukan penganggaran perusahaan. Nah, hari ini kita belajar mengenai peramalannya, bagaimana kita membuatnya atau membuat forecasting atas penjualan dengan metode-metode matematis tentunya. Baik, mohon disimak dengan baik materi dari saya. Nanti kita ketemu di kelas untuk berdiskusi jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan. Langsung saja ya, kita mulai ya untuk materi kedua tentang forecast penjualan atau perkiraan penjualan. Sales forecasting ini atau peramalan penjualan ini kita akan belajar mengenai pengertian peramalan penjualan, kemudian hubungan peramalan dengan rencana, kemudian pengaruh kebenaran asumsi, kendala-kendala dalam peramalan, kemudian efektivitas peramalan, kemudian metode peramalan dan berbagai metode peramalan penjualan. Jadi metode peramalan ini banyak cara untuk menentukan atau memproyeksikan penjualan ini banyak ya metodenya dengan cara-caranya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah kita membahas tentang pengertian forecast penjualan. Peramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Jadi kita bisa memprediksi nih kira-kira penjualan kita dengan historical data yang sudah ada gitu ya, dengan data yang sudah ada sebelumnya, dengan penjualan yang sudah ada sebelumnya, kita melakukan perkiraan bagaimana kira-kira penjualan untuk tahun ke depan. Itu namanya proyeksi penjualan atau peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi, artinya kita memprediksi masa depan, memprediksi penjualan ke depannya. Kemudian peramalan penjualan adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu waktu yang akan datang. Intinya peramalan penjualan atau sales forecasting ini ialah teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Jadi ini sifatnya hanya proyeksi ya, forecasting gitu. Tapi kita juga memproyeksi itu bukan asal-asalan, jadi kita harus melihat data sebelumnya untuk potensialnya bagaimana, potensial salesnya bagaimana gitu ya, berdasarkan data-data yang sudah ada. Kemudian pada umumnya hasil dari suatu peramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan hal berikut: pendapatan manajemen, kemudian strategi yang direncanakan, keterkaitan dengan sumber daya, ketepatan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan biasanya melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah speculative approach atau pendekatan spekulasi, di mana perusahaan tidak memperhitungkan resiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian atau faktor-faktor internal dan eksternal. Kemudian yang kedua adalah calculated risk approach. Ini pendekatan dengan menghitung resiko, di mana perusahaan yang secara aktif melakukan estimasi terhadap resiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor eksternal dan internal. Ada dua ya, kita cuma hitung aja, kita tidak yang pertama adalah speculative approach, pendekatan spekulasi, itu kita hanya menghitung berdasarkan rentetan atau data waktu sebelumnya, tapi kita tidak memperhitungkan tentang resiko yang ada, seperti misalnya ada resiko inflasi di situ, kemudian ada resiko dari internal, misalnya apapun yang akan mengakibatkan si proyeksi ini tidak tercapai gitu ya. Itu dengan speculative approach. Kalau calculated risk approach, dia memperhitungkan tuh resiko-risikonya, baik dalam resiko eksternal dan internal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rencana penjualan, ini ada faktor internal yang dapat dikuasai seperti misalnya kualitas dan kegunaan produk yang terdiri dari bagaimana produk yang dipakai, mengapa orang membeli produk tersebut, perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk, kemudian ongkos produksi dan distribusi produk, kemudian kecakapan manajemen atau manajemen skill, ini ada termasuk ke dalam penghayatan persoalan yang dihadapi, kemudian kemampuan melihat reaksi pesaing, kemampuan melakukan forecast. Nah, ini analisis ini untuk ke depannya, jadi selain kita memprediksi secara matematis,
kita juga harus memperhatikan faktor-faktor internal ini. Kalau misalkan tadi kita melakukan approach atau pendekatan secara calculated risk approach. Kalau tadi kita nggak melalui pendekatan risk approach tadi, kita tidak memperhitungkan nih faktor internal yang sebagai berikut ini. Terus faktor eksternalnya bagaimana contohnya? Ini faktor eksternalnya seperti misalnya kecakapan manajemen pesaing, kemudian volume kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh konsumen, peraturan hukum, keadaan politik, kondisi lingkungan, kehidupan ekonomi gitu ya, kehidupan organisasi dan ekonomi. Kemudian ada barang substitusi, selera masyarakat dan faktor lainnya. Jadi tadi balik lagi karena ada dua, ketika kita melakukan speculative approach, artinya ini memperhitungkan tidak melihat faktor-faktor resiko internal dan eksternal yang ada di slide kelima ini. Ini contoh ya, masih banyak yang lainnya, gitu ya, faktor internal yang dapat mempengaruhi adanya forecasting penjualan. Kemudian di sini ada hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang dilakukan pada masa yang akan datang, pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan dengan misalnya volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya. Jadi peramalan ini, adanya peramalan kemarin kita sempat bahas, saya bilang nanti departemen sales gitu ya, ngasih nih kita bakal jual berapa di produk kita, atau kita akan dapat pendapatan berapa gitu ya dari penjualan industrinya gitu kan, barang-barang kita di perusahaan. Kemudian apa yang mempengaruhi? Kemudian biaya-biaya yang lain atau departemen yang lain mengikuti nih, ketika penjualan naik berarti ada biaya yang naik, misalnya ada biaya operasional. Nah itu akan terpengaruh dengan adanya proyeksi penjualan, adanya proyeksi yang akan datang gitu ya, self forecasting tadi. Jadi ini yang dibilang bahwa peramalan penjualan menjadi satu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan, dan dalam rencana penjualan perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini. Nah, ketika kita bikin self forecasting, tentunya ini akan berpengaruh nih. Kalau self forecastingnya berapa, maka biaya-biaya yang timbul akan mengikuti gitu ya, mengikuti dengan self forecasting tadi. Nah, kemudian ini ada pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi merupakan pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat, dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsi tidak tepat, akan menyebabkan forecast atau perkiraan yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Jadi sejauh mana kita dapat memproyeksi sebuah sales, sebuah penjualan gitu. Nah ini ketepatan inilah yang dinilai, semakin kita bisa melihat situasi baik dari data historikal atau data sebelumnya, kita juga bisa melihat tadi dengan pendekatan resiko kita bisa melihat bahwa ada faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi forecasting kita. Terus setepat apa sih sebenarnya kita mengasumsikan sebuah penjualan? Karena tadi penjualan yang kita proyeksikan akan berpengaruh dengan keputusan manajerial. Nah, ini ada kendala-kendala dalam peramalan. Jadi saat menentukan peramalan ini kita juga ada kendala ya, seperti waktu yang diperlukan untuk melakukan melakukan peramalan, kurangnya data yang relevan, kualitas data-data yang tersedia, fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli. Ini efektivitas peramalan, sejauh mana keefektivitasnya dalam melakukan peramalan, akurasi. Aspek terpenting dari forecast, karena perbedaan antara aktual dan forecast seperti biaya lebih jauh, forecasting error dapat menjadi sumber terjadinya kesulitan yang serius. Jadi saat kita tidak bisa memproyeksi dengan tepat, gitu, maksudnya antara realisasi dan yang dianggarkan, ini akan terdapat kesulitan untuk memproyeksikan atau kesulitan pelaksanaan kegiatan, karena kita tidak melakukan secara akurat. Kemudian stability versus responsive. Ini artinya forecast harus mampu mengcover kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan, baik yang disebabkan oleh long-term growth trend maupun seasonal influence.
ya. Terus objektif, terus timing, benefit to cost ratio. Ini merupakan perbandingan antara manfaat yang berupa perbaikan kualitas keputusan sehubungan dengan adanya sistem peramalan yang diukur dengan cost saving dan biaya untuk membangun dan memelihara sistem peramalan. Nah, ini ya kita masuk ke dalam metode peramalan. Jadi metode peramalan itu ada yang pertama metode peramalan kualitatif. Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast ini antara lain adalah pendapat salesman, kemudian pendapat sales manager, pendapat para ahli, survei konsumen. Ini untuk metode peramalan kualitatif. Kemudian untuk model peramalan dengan menggunakan kuantitatif atau statistik method, ini kita menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Gitu. Jadi waktu kita pernah belajar statistik sebelumnya, ini sebenarnya sudah dipelajari nih metode-metode ini, gitu ya. Gimana sih cara statistik atau ilmu statistik membantu dalam membuat keputusan. Ini termasuk dalam menentukan forecasting penjualan. Jadi kalau di manajemen ini sebenarnya belajar statistik itu bukan untuk mendalami secara dalam, tapi untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan. Contohnya ya ini saat kita alat statistik itu membantu kita dalam memproyeksi penjualan. Nah disinilah fungsi metode statistik. Jadi kalau tanya nih misalnya ada rumus nih, rumus analisis regresi. Nah itu rumusnya dapatnya dari mana? Nah ini mungkin kita tidak perlu mendalaminya sampai ke sana. Tapi sebagai orang manajemen, kita alat statistik digunakan untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Gitu. Nah ini kita akan pelajari lagi nih dengan metode kuantitatif gitu, dengan metode matematis. Ini ada pakai tren bebas, gitu pendekatan tren bebas, kemudian tren setengah rata-rata atau semi average, terus tren matematis. Ini ada metode momen, metode least square, metode regresi. Kemudian yang ketiga adalah ini nanti dibahas ya di contoh-contoh perhitungannya bagaimana. Model khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis product line, kemudian analisis pengguna akhir. Jadi ada 3 nih metode peramalan, dari metode peramalan kuantitatif dengan cara-caranya, kemudian metode kuantitatif atau statistik method, kemudian yang ketiga adalah model khusus. Nah, pemilihan metode peramalan tadi itu tergantung atau harus melihat hal-hal sebagai berikut, harus mempertimbangkan hal-hal ini, yaitu ada sifat produk, metode, distribusi langsung atau tak langsung, besarnya perusahaan dibanding pesaing, tingkat persaingan, data historis yang tersedia, akurasi metadata, SDM yang dimiliki, horizon waktu perencanaan, waktu tersedia, dan ketersediaan dana. Jadi sama seperti kita menulis skripsi gitu ya. Saat kita menulis itu kita nggak semuanya pakai metode regresi gitu. Nah tergantung nih kalian mau nulis apa, fenomenanya apa yang terjadi, latar belakang kalian buat tulisan atau buat skripsi ini apa, apakah kalian mau cari pengaruh gitu ya, misalkan pengaruh promosi terhadap penjualan misalnya. Nah berarti kalau promosi terhadap penjualan kita kan pengen tahu tuh apakah biaya promosi mempengaruhi penjualan, itu artinya kita pakai metode regresi, metode kuantitatif, metode yang dibantu dengan alat-alat statistik. Tapi ketika kita mau mendeskripsikan sesuatu atau mau menganalisis secara kualitatif tentang suatu pernyataan saat kita wawancara misalnya, berarti pakai kualitatif. Jadi tergantung. Jadi tergantung dengan metode atau yang cocok gitu sama skripsi kita, termasuk metode peramalan. Kita harus lihat dulu sifat produknya gimana, metode distribusinya gimana, terus datanya yang tersedia kayak gimana. Nah, baru kita bisa tentukan metode mana yang cocok untuk melakukan forecast penjualan. Oke, untuk deskripsi atau tentang metode-metode tadi sudah dijelaskan ya, berarti dari slide 1 sampai slide 12 tentang metode peramalan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal nih. Contoh soal, ini jadi dalam perhitungan ini saya kasih setiap metodenya, yang metode kuantitatif ya tadi, metode statistik. Ini ada contohnya. Ini PT Ayah Bunda yang bergerak dalam bisnis makanan anak memiliki data penjualan sebagaimana tertera pada tabel berikut.
Jadi ini adalah data yang disediakan. Katanya dari tahun 2013 sampai 2017 punya data penjualan sebagai berikut. Terhadap data penjualan PT Ayah Bunda dapat dibuat forecast penjualan untuk tahun 2018 dan seterusnya dengan menggunakan beberapa metode yang disebutkan sebelumnya tadi, antara di metode kuantitatif tadi ya. Berikut akan diberikan ilustrasi pemakaian metode tersebut. Jadi dari data yang ada, kita coba menghitung menggunakan metode-metode statistik, metode-metode kuantitatif ya. Yang pertama tadi katanya ada metode tren bebas. Gimana sih kalau ngitung pakai data ini? Ini data ini dengan menggunakan tren bebas. Pada umumnya, metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode tren bebas mencoba melihat pola data amatan melalui sebaran titik dari pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Jadi metode tren bebas ini biasanya kalau kalian di skripsi itu dipakai di latar belakang masalah, di pendahuluan gitu ya. Kalian bilang, oh ini saya kenapa mau neliti tadi misalnya penjualan, karena saya melihat fenomenanya naik. Penjualan untuk industri otomotif naik nih di tahun 2018 sampai 2020 misalnya. Nah itu biasanya kalian tampilkan tuh pakai metode tren bebas, tarik garis, pakai grafik biasa gitu ya, dengan memperlihatkan kenaikan penjualan tadi, penjualan otomotif tadi. Nah contohnya seperti ini. Nih tadi dengan metode ini yang biasa dipakai nih sama kalian di pendahuluan sebelum dianalisis regresi, sebelum tahu hubungannya antara promosi dan biaya penjualan bagaimana. Ini biasanya dipakai di awal-awal proyeksi seperti ini. Nah berdasarkan data penjualan dari tahun 2013 sampai 2017 kita buat metode tren bebasnya. Oh dia naik nih. Tuh, walaupun naiknya kita belum hitung secara tepat berapa persen per tahun. Ya. Nih, ini namanya metode tren bebas. Kemudian dari gambaran yang diperoleh, bila asumsi yang disebutnya sebelumnya dipenuhi, maka dapat diramalkan bahwa penjualan PT Ayah Bunda 2018 akan meningkat melebihi penjualan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, gambaran tentang beberapa besarnya penjualan di PT Ayah Bunda pada tahun 2018 dan seterusnya dalam bentuk angka tidak dapat diperoleh dengan menggunakan tren bebas ini. Ya, karena tren bebas ini cuma menggambarkan grafik gitu ya, menggambarkan titik-titik yang menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Nah, untuk memperoleh hasil peramalan yang lebih akurat, itu kita harus masukkan angka-angka. Pada umumnya, metode tren bebas perlu dilanjutkan ke analisis yang dapat menunjukkan bentuk hubungan antara dan data penjualan dan waktu. Jadi setelah kita melakukan tren bebas ini, kalau kita mau lebih akurat, kita harus cari nih hubungan waktu dan data penjualan. Masih pakai data yang sama di slide 13. Oke, yang pertama caranya gimana agar lebih akurat? Kita ada namanya metode semi average. Dengan metode setengah rata-rata, nilai tren sudah mulai ditentukan dengan formula tertentu, yang berarti unsur subjektifnya sudah mulai berkurang. Unsur subjektif itu hanya melihat gitu dari mata bahwa itu naik tuh grafiknya kelihatan, tapi kita nggak tahu tepatnya semana. Terus kita nggak bisa juga prediksi dari 2018-nya gimana kalau kita hanya melihat grafik seperti ini. Akhirnya kita menggunakan metode selanjutnya yaitu metode semi average. Gimana sih metode tren semi average ini? Metode tren semi average ini memiliki mekanisme sebagai berikut, yaitu membagi data yang ada menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Jadi inti dari semi average ini adalah membagi data kelompok dengan jumlah yang sama. Oke, sampai di situ ya. Oke. Kemudian metode ini biasanya digunakan apabila data yang ada jumlahnya tahunnya genap sehingga dapat dibagi menjadi dua. Jumlah tahunnya genap, jadi 6 tahun, itu bisa dibagi dua. Kalau tahunnya ganjil, itu kita tidak menggunakan semi average, tapi pakai metode yang lain. Oke, ini tadi karena datanya itu adalah genap, jumlah tahunnya ya, jumlah tahunnya adalah genap, itu dari tahun 2012 ke tahun 2017, berarti kan ada 6 tahun. Ada 6 tahun kan, nah ini bisa dipakai metode semi average. Kita bagi dua nih. Kelompok pertama adalah data penjualan 2012, 13, 14. Kelompok kedua adalah tahun 2015 sampai 17. Ini masih menggunakan data di slide 13 tadi.
Di slide pertama tadi yang di slide 13 tadi. Cuma saya copy lagi ke bawah agar melihatnya lebih mudah. Oke, sampai di situ kita tahu ini ada 6 tahun, kita bagi 2. Tadi katanya yang pertama dari tahun 2012 sampai dengan 2014, tahun 2015 sampai dengan 2017. Kemudian rumusnya, caranya bagaimana untuk forecasting? Kita bagi 2, setelah kita bagi 2, rumusnya adalah A plus BX sama Y sama dengan, atau forecasting sama dengan A plus BX. Konstanta A ditambah konstanta B, kemudian nanti X-nya adalah perkiraan tahun keberapa. Ya. Nilai X dari mana? Ini adalah nilai X kalau di semi rata-rata kita sudah membagi ke 2 kelompok nih. Ada kelompok 1 ini, ada kelompok 2. Nah, nilai nolnya ini kalau dengan data ganjil itu berada di tengah. Berarti kita anggaplah yang kelompok pertama ini kita taruh angka nolnya di tengah. Ini untuk data ganjil seperti itu ya. Jadi nilai X adanya di tengah. Kemudian ke atas bernilai -1, ke bawah 1, 2, 3, 4. Tangan diteruskan ke bawah. Jadi bukan 0, 1, 1, terus di sini 0 lagi. Enggak. Jadi kelompok 2 ini mengikuti kelompok 1 nilai X-nya. Nah, nilai nolnya di mana? Kita buat di angka 0 di kelompok pertama saja. Sebenarnya bisa, tapi nanti ini dibalik. Dibalik kalau mau kalian jadi acuannya di 2015 sampai 2017, nanti nilai nolnya ada di sini nih. Nanti dibalik ke sana, 0 ini -1, 1, 2, 3, 4 ke sana. Tapi di sininya pun kalian jadi X1 kurang X2. Gitu. Nah, ini untuk contoh supaya tidak membingungkan, ikuti saja yang ini. Ikuti saja bahwa nilai nolnya ketika angkanya ganjil itu ada di tengah, di kelompok pertama. Jadi nolnya di sini ya, nih 0, kemudian ke atas -1, terus diterusin 1, 2, 3, 4. Sampai seterusnya, ke bawah berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian ini rumusnya, A itu ada di data kelompok pertama, rata-rata di data kelompok pertama. Kemudian B ada rumusnya X2 dikurang X rata-rata kelompok 2 dikurang X rata-rata kelompok 1 dibagi dengan N. N-nya kenapa 3? Karena memang ini datanya sudah dibagi 2 di semi average. Oke. X2-nya berapa? X2 rata-ratanya adalah 162. Kemudian X1-nya adalah 148, kita bagi 3. Ini rumusnya. Ya. Kemudian kita sudah tahu nih proyeksinya bagaimana, Y plus ABX, A plus BX-nya bagaimana. Jadi kita masukkan Y sama dengan A-nya adalah 148,33 ditambah 4,6 itu ada nilai B, X. X ini apa? Tahun keberapa? Kamu mau proyeksi tahun ke X gitu ya. Kemudian di sini tanya berarti kalau tadi kita pakai analisis bebas itu kita nggak bisa tahu dengan tepat kira-kira proyeksi 2018 berapa, hanya melihat atau mengira-ngira garis. Nah sekarang di semi average kita bisa mulai memproyeksikan dengan sedikit tepat. Misalnya tadi kita di tahun 2018, jadi berapa sih penjualannya kira-kira gitu ya, proyeksinya berapa. Kalau di tahun 2017 X-nya sama dengan 4, berarti di 2018 kita terus ini X-nya, berarti X-nya sama dengan 5. Tinggal kita masukin ke persamaan tadi, ke persamaan Y plus A plus BX, sorry. Kepersamaan Y sama dengan A plus BX. Dapatlah hasilnya 171,11. Artinya proyeksi penjualan di tahun 2018 adalah sebesar 171,11. Oke ya, sampai situ untuk metode semi average. Oke, kita lanjut untuk metode trend moment. Tadi udah 2 ya, berarti metode bebas, metode semi average, dan sekarang adalah metode trend moment. Metode trend moment merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Sebagaimana telah diulas pada metode trend semi average, dalam penerapan metode ini tidak mensyaratkan hubungan data harus genap. Kalau tadi di semi average harus genap karena kita harus bagi 2. Gitu. Kemudian dalam penerapannya metode ini tidak mensyaratkan jumlah data genap. Perbedaan dengan metode trend semi average, nilai X-nya
berada dalam dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi nggak perlu lagi dibagi 2, nolnya nggak perlu ada di tengah-tengah untuk datanya ganjil ya. Untuk kelompok dengan data ganjil. Jadi kalau sama average tadi kan datanya genap, kemudian kita bagi 2. Nah, ketika satu kelompok itu ganjil, maka nilai nolnya ada di tengah, di kelompok pertama. Tapi di metode trend moment ini, kita tidak perlu memikirkan lagi datanya harus dibagi 2, terus nilai nolnya ada di mana gitu ya. Jadi di metode trend moment, kita langsung data tersebut nilai nolnya ada di tahun pertama. Ya, seperti ini. Oke, nih. Ini sama dengan data yang sama, tadi 2012 sampai 2017 gitu. Nah, karena di metode momen ini tidak berpengaruh dengan data ganjil maupun data genap, semua bisa pakai metode ini. Jadi nilai nolnya itu terletak di tahun pertama, tahun awal. Kenapa ini dibilang nilainya nol? Karena di 2012 itu adalah start. Satu tahunnya itu 12 ke 13. Jadi angka nolnya di sini, angka 1, 2, seterusnya sampai ke 2017. Ini untuk penentuan nilai X. Rumusnya gimana? Ini nanti kita pakai substitusi ya dengan persamaan matematika. Ini rumusnya sigma Y N kali A plus B kali sigma X, sigma X-nya A kali sigma X plus B sigma X kuadrat. Ini seperti ini, cari dulu ya, bikin tabel seperti ini. Oke, udah dapat tuh nilainya, katanya sigma X-nya berapa? 2418, sigma X kuadratnya 55. Kita masukin di persamaan tadi. Persamaannya katanya sigma Y, berapa nih berarti sigma Y-nya? 931. Diikutin aja persamaannya yang ini, kita terjemahan ke dalam angka. Oke, kita lakukan persamaan linear ya. Ini dikali 2,5, ini dikali 1 hingga hasilnya sama. Kemudian kita kurangi untuk agar A-nya hilang. Kan berarti kalau A-nya hilang, masing-masing yang satu dikali 2,5, yang satu dikali 1. Dapatlah hasilnya adalah B-nya sama dengan 5,17. Nah, ini persamaan matematis ya, 37,5 kurang 55, 327,5 kurang 2418. Dapat B-nya 5,17. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Salah satu aja, masukin ke dalam salah satu persamaan aja. Kalian boleh pakai persamaan yang pertama, yang ini, boleh pakai yang ini. Tapi dengan sama ya, kalau jangan yang sama dengannya pakai X ya, tapi yang ininya, yang detailnya pakai yang persamaan yang pertama. Jangan, kalau pakai persamaan pertama berarti rumusnya yang ini. Oke, kita masukin ke 931, N-nya adalah 6, A-nya belum diketahui ya, tadi B-nya adalah berapa nih? 5,17 dikali sigma X. Sigma X-nya kan udah ketahui ya, 15. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Kita ambil, berarti dipakai persamaan matematik, udah ketahuan A-nya adalah 142,24. Oke, sekarang kita sudah dapat nih angka A dan B untuk melakukan forecast. Jadi, kalau sudah dapat, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. A-nya ada 142, B-nya adalah 5,17. Jadi, dengan adanya persamaan ini kita bisa memforecast nih penjualan tahun 2018 berapa. Berarti kalau di 2017 adalah X-nya 5, di 2018 berarti X-nya 6. Kita terusin aja ke bawah. Berarti diproyeksikan di tahun 2018 menghasilkan penjualan atau diproyeksikan penjualan akan senilai 173,26. Ini berbeda dengan hasil di semi average. Ya, kalau semi average cuma 171, di di metode momen ini hasilnya adalah 173. Itu memang dengan setiap metode ada perbedaan sedikit. Karena kan tadi datanya saja nilai X-nya dibagi 2. Yang mana Bu yang bagus? Sebenarnya untuk proyeksi seperti ini kita sudah menggunakan sistem. Kalau ini saya menjelaskan bahwa sebenarnya ada metode-metode. Cuma kalau mau lebih gampang, ini nantinya di pekerjaan ada pakai matematika, pakai sistem yang bisa memproyeksikan anggaran ke depannya berapa secara otomatis sehingga lebih tepat. Jadi kalau untuk yang metode mana yang lebih baik, jika untuk dapat digunakan untuk semua data gitu nggak harus nilainya genap, maka pakailah metode momen.
Kemudian ini ada lagi metode selanjutnya adalah metode jumlah kuadrat terkecil atau least square method, merupakan metode yang lebih objektif dan lebih mudah karena formula yang sederhana. Ini ada lagi yang lebih lagi dibanding metode moment dan metode semi average, namanya metode least square. Ini juga tidak lebih mudah karena formulanya sederhana, jadi nggak usah XY kuadrat gitu-gitu ya, misalnya. Gitu. Jadi ini dirasa lebih mudah. Kemudian dalam metode kuadrat terkecil dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, jika datanya adalah genap, maka skor nilai X-nya adalah min 5, 3, 1, 1, 3, 5. Kalau ganjil, X-nya adalah min 2, 1, 0, tetap di tengah, 1, 2. Coba kita langsung lihat ya ke contohnya biar nggak bingung. Dengan data yang sama, kita lihat ini adalah nilainya ganjil. Kita tidak perlu membagi dua. Jadi kalau tadi adalah datanya di genap dan per kelompoknya adalah ganjil di semi average, kalau ini adalah langsung, ini adalah datanya ganjil. Ketika datanya ganjil, maka nilai nolnya ada di tengah. Sama tadi, sama ketika kelompoknya ganjil. Jadi nilai nolnya di tengah. Terus kemudian ke sana berapa? Minus 1, 2, ke bawah 1, 2. Ini adalah rumusnya nih, karena rumusnya dirasa lebih sederhana dibanding kita melakukan substitusi secara matematis tadi, metode eliminasi dan substitusi, di tempat momen, di metode momen ini kan kita setelah melakukan perhitungan XY kuadrat ini, X kuadrat, terus kita masukin lagi ke persamaan, terus kita nyari lagi A plus BX-nya, itu ya. Nah, kalau ini nggak perlu di metode least square. Jadi kita rumusnya adalah A sigma Y bagi N, B sigma SY bagi sigma X kuadrat. Sehingga persamaan tren metode least square adalah Y sama dengan 154,8 plus 7X. Jadi peramalan di tahun 2018 di Y sama dengan 10 ya, berarti 2018. Ini harusnya 2018 berarti Y-nya X-nya adalah 3 ya. Karena ini nerusin ke bawah, X-nya 3 tahun 2018. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya. Tadi persamaannya adalah A-nya 154,8, B-nya adalah 7X. Kita masukin hasilnya di 2018 adalah senilai 175,8. Oke. Ini beda ya, kalau tadi dari tahun 2012, ini pakai data yang tahun 2013 sampai 2017. Oke, dapat 175,8. Ini 10 nih maksudnya, ini kayaknya harusnya Y-nya. Y di tahun 2018 ya, ini nggak perlu ada. Ini harusnya ya, ini harusnya Y tahun 2018 nih di sini tulisnya. Oke, atau karena 2018 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya Y tahun ke-6, bukan 10 ini. Y tahun 2018 atau Y tahun ke-6. Berarti X-nya sama dengan 3 ya, dimasukkan ke persamaan, berarti Y untuk tahun 2018 atau tahun ke-6 nilainya adalah 175,8. Oke, ini terakhir adalah metode least square. Sekarang kita masuk ke dalam metode korelasi dan regresi. Nah, ini yang dibilang kita biasa pakai bantuan software, bantuan SPSS, tuh belajar di statistik ya. Tinggal masukin data penjualannya, kemudian kita masukin misalkan ada biaya promosi, terus kita tahu keterkaitannya, ada nggak pengaruh, korelasinya positif atau negatif. Jadi ada dua, analisis itu bukan hanya regresi. Jadi kalau kalian bilang, ini berpengaruh signifikan, ya korelasinya apa, negatif atau positif. Regresi itu, kalau signifikan itu menggambarkan pengaruh. Ada nggak pengaruh signifikan atau tidak gitu. Nah, kalau korelasi itu menggambarkan pengaruhnya bagaimana, apakah hubungannya bagaimana ya, hubungan antar pengaruh itu bagaimana, apakah negatif ataukah positif. Oke. Ini apabila ada dua variabel X dan Y, ada hubungannya dengan nilai variabel X yang sudah dapat diketahui, dapat memperkirakan menafsirkan nilai Y. Tadi contohnya biaya promosi dengan penjualan. Kita langsung ya ke contoh soalnya. Di
Di sini kita ada X dan Y. Kalau tadi adalah datanya time series, kalau kita bilang ini datanya cuma time series dan nilainya hanya X-nya saja. Sekarang kita punya dua karena kita mau mencari hubungan, pengaruh, keterikatan, ya korelasinya bagaimana. Apabila data penjualan PT A, B, C adalah sebagai berikut, X adalah biaya iklan, Oke, ini adalah ya. Ini adalah sebagai berikut, bila X menunjukkan biaya iklan dalam jutaan rupiah dan Y menunjukkan jumlah penjualan dalam jumlah juta unit per juta unit. Oke, ini digambarkan di tabel, X-nya katanya sebagai biaya iklan, Y-nya adalah penjualan. Kita hitung X kuadrat, Y kuadrat, rumusnya ada di sini. Nih, untuk cari A, B-nya. Ini harus dicatat atau diingat rumusnya seperti ini. Biar gampang kita jadikan tabel. Ya, udah dari tabel, kita masukkan ke rumusnya. Berarti untuk persamaannya adalah untuk persamaan YA plus BX adalah 106,2 plus 3,64X. Jadi persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa biaya iklan, jika biaya iklan naik 1 juta rupiah, jumlah penjualan akan meningkat 3,64 juta unit. Tuh, jadi kalau misalkan 1 juta nih, biaya iklannya berarti naiknya adalah 3,64 juta unit. Oke, karena dikali sejuta ya, tadi 3,64-nya jika X-nya ini penjualan, tadi kan biaya, kalau X-nya adalah biaya iklan, kita masukkan ke sini, kalau X-nya biaya iklan 3,64, berarti kalau naik 1 juta gitu, dengan persamaan ini, berarti penjualan akan meningkat 3,64 juta unit. Kemudian kalau cari korelasinya gimana? Ini rumusnya. Beda ya sama langsung dimasukin sistem ya, kita udah tahu tuh langsung minus berapa, minus atau hubungannya positif atau negatif. Dapatlah hasilnya 0,99. Ini korelasinya. Kemudian dari hasil ini kita bikin ke interpretasi. Jika 0 sampai dengan nilai R, 0 sampai dengan 1, berarti variabel X memiliki hubungan yang positif dan berbanding lurus linear dengan variabel Y. Bila nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y juga akan bertambah. Itu kalau hubungannya positif, hubungannya garis lurus ya, hubungan lurus, artinya ketika X yang bertambah, Y-nya bertambah. Kalau syaratnya adalah nilai R 0 sampai dengan 1. Kemudian kalau R sama dengan 0, berarti X tidak memiliki hubungan linear terhadap Y. Artinya jika X bergejolak atau berubah, Y-nya nggak berpengaruh gitu. Y-nya ya bisa tetap, jadi nggak berpengaruh terhadap X. Terus jika nilai R itu ada di antara minus 1 sampai 0, berarti nilai variabel ini berhubungan dengan variabel Y tetapi hubungannya negatif. Artinya bertolak belakang. Jika biaya iklan naik, maka promosi malah turun. Gitu. Kalau dia hasil R-nya adalah antara minus 1 sampai dengan 0. Kalau 0 sampai dengan 1, berarti saat biaya iklannya itu naik, berarti penjualan pun akan naik. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya dengan demikian, karena nilai yang diperoleh mendekati 1, berarti tadi 0,99 ya. Karena nilainya yang diperoleh mendekati 1, dia adanya di sini, nih, berarti terdapat keratan hubungan yang sangat kuat di antara biaya iklan dengan jumlah penjualan. Sifatnya adalah positif. Jadi ketika biaya iklan naik, maka jumlah penjualan juga naik. Oke, sampai sini kita udah belajar yang analisis regresi, korelasi, kemudian ada semi average, kemudian ada analisis momen ya. Tuh. Sekarang kita masuk ke forecast penjualan dengan metode khusus. Ya. Jadi udah metode statistik, kualitatif, dengan cara-caranya dan syarat-syaratnya. Sekarang masuk ke yang ketiga adalah metode khusus. Di sini ada analisis industri. Forecast penjualan dengan analisis industri akan dilakukan dengan menghubungkan antara penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Kenapa ini ada seperti ini? Karena kita mau melihat market share-nya. Jadi kita mau tahu market share-nya tuh di industri di perusahaan kita berapa. Market share itu produk kita dibanding dengan produk yang ada di industri yang sama.
Itu namanya market share. Kita punya market share berapa sih nih? Gitu. Kemampuan kita terhadap penjualan dibandingkan industri yang sejenis itu berapa? Oke. Ini biasanya metode khusus ini kita lakukan dengan metode market share, dengan menghitung market share. Yang pertama, pada tahun yang akan datang, forecast-nya adalah kita harus menentukan perkiraan atau proyeksi penjualan industri pada periode yang akan datang. Menghitung market share selama beberapa periode terakhir. Rumusnya ini, penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikali dengan 100%. Tentukan proyeksi periode yang akan datang. Kemudian forecast penjualan tergantung periode yang akan datang, tergantung besarnya proyeksi penjualan industri dan proyeksi market share. Jadi kalau kita mau proyeksi dengan metode khusus, kita harus tahu dulu tadi dengan metode yang sebelumnya, proyeksinya penjualan industri gimana, penjualannya market share gimana. Jadi harus diproyeksiin dulu satu persatu, baru kita melihat. Nah, untuk metode khusus seperti itu, baru kita melihat nanti proyeksi market share kita berapa. Oke, ini ceritanya ada data, contohnya perusahaan industri selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Ini di penjualannya, data-datanya ya dari 2013 sampai 2017. Ini data penjualan perusahaan per unit adalah 1.500 sampai dengan 4.500. Kalau penjualan industrinya adalah 7.500 sampai dengan 15.000. Oke. Kemudian untuk proyeksi penjualan industri tahun 2018, kita mau cari nih, kira-kira berapa sih penjualannya tahun 2018, sampai nanti kita cari market share-nya juga, gitu. Karena ini model khusus, gitu. Nah, untuk proyeksi penjualan industri tahun 2018, kita lihat nih, proyeksi penjualannya naik atau turun atau fluktuatif, gitu. Nah, bila data yang ada menunjukkan kecenderungan naik atau turun, maka proyeksinya dilakukan dengan tren, analisis tren tadi. Bila untuk data historis yang berpola fluktuatif, maka proyeksinya dilakukan dengan teknik average. Tadi juga sudah ada ya teknik average di atas tuh yang rata-rata, nilai rata-rata. Terus dalam contoh di atas, penjualan selama 5 tahun terus mengalami kenaikan, sehingga kita proyeksi aja berdasarkan dengan tren, analisis tren. Analisis tren gimana? Tadi kan rumusnya ini ya, Y sama dengan A plus BX, nyari A-nya adalah sigma Y dibagi X, kemudian nyari D-nya sigma XY dibagi X kuadrat. Dapatlah persamaan trennya seperti ini. Ini kita mau cari di 2018, berarti X sama dengan 3. Ini saya nggak bahas lagi ya, nolnya di mana, ini karena datanya ganjil ya, pasti di tengah. Karena kita pakai analisis tren. Kemudian kalau apa nih namanya, kita udah tahu penjualan industrinya di 2018 adalah 16.080. Kemudian kita cari lagi nih, ini baru penjualan industri ya, baru penjualan industri yang diketahui. Selanjutnya kita harus hitung market share-nya selama 2013 sampai 2017. Jadi ketika kita tahu penjualannya, kita kan harus tahu nih market share-nya, karena tadi dengan metode khusus kita mau cari sebenarnya penjualan jika dibandingkan dengan market share yang ada. Jadi kita harus prediksi di 2018 kira-kira market share-nya berapa gitu ya. Nah, kita udah punya nih 2013, 14, 15, 17. Ini datanya. Caranya gimana? Caranya dimasukin ke rumus market share tadi. Ini. Dapatlah tuh kita datanya. Kemudian kita udah tahu, sekarang kita proyeksikan lagi. Ini masuknya kemana nih? Kita mau pakai proyeksi yang mana? Pakai metode apa tadi? Karena ini naik, ya nggak berfluktuatif, berarti kita pakai metode tren juga sama. Metode tren juga untuk memproyeksi market share di tahun 2018. Nih, sama ya rumusnya. Kita udah dapat Y plus ABX-nya. Kemudian kita masukin X. Nilai X-nya berapa? X-nya itu 3. Kemudian kita udah tahu market share di tahun 2018 adalah 32,2%. Belum sampai di situ, berarti belum selesai sampai di situ. Berarti kita udah tahu nih sekarang dua. Yang pertama adalah penjualan industri di tahun 2018, katanya nilainya adalah 16.080. Kemudian kita sudah tahu market share-nya berapa di 2018, 32,2%. Berarti kita pengen tahu yang terakhir adalah penjualan perusahaan kita. Karena ini metode khusus, kita mau tahunya penjualan perusahaan kita ketika dibandingkan dengan market share yang ada. Kita masukkan.
Jadi kalau kita mau tahu penjualan perusahaannya, rumusnya gimana? Market share dikali dengan penjualan industri. Hasilnya adalah 5.177,76 unit. Jadi penjualan kita di tahun 2018 setelah melihat market share yang ada, itu akan menjual, kita forecastingkan sebesar 5.177,76 unit. Begitu. Jadi ini untuk untuk kita estimasi atau melakukan forecast untuk metode khusus. Kemudian yang terakhir ini ya, ini nomor 2 ya, berarti tadi analisis. Sekarang yang kedua adalah analisis produk akhir. Dengan analisis forecast penjualan suatu produk akan dihubungkan dengan penjualan produk akhir pada produk tersebut. Misalnya ini kalau ini lebih kepada lebih gampang ini kita kalau analisis produk akhir. Misalnya produk kulit tergantung pada permintaan sepatu, permintaan benang tergantung pada permintaan tekstil, permintaan karet tergantung pada permintaan ban mobil. Apabila dibandingkan dengan analisis industri, maka forecast penjualan analisis produk akhir akan mengaitkan antara satu industri dengan industri yang lain. Sedangkan pada analisis industri hanya mengkaitkan jumlah produk, penjualan produk dengan penjualan industri dari produk tersebut. Kalau tadi di penjualan industri kita cuma bandingin dengan antara produk kita yang mau dijual dengan industri gitu ya, atau dengan industri yang sama. Nah, kalau analisis produk akhir ini kita ngelihat di produk akhirnya ini yang berkaitan dengan produk kita apa aja. Misalnya tadi kita punya produk sepatu, berarti yang berkaitan dengan sepatu kita melihat lagi si permintaan kulitnya, karena kan sepatu misalnya nih untuk sepatu kulit tergantung dengan permintaan kulit tergantung dengan permintaan sepatu gitu, yang saling berkaitan di produk akhirnya. Oke, ini untuk analisis produk akhir. Nih ceritanya contohnya kayak gini nih. Contoh berikut akan memperjelas forecast penjualan produk akhir. Misalnya ada permintaan sepatu tahun 2018 di suatu wilayah sebesar 1.000 pasang. Untuk membuat sepatu sepasang sepatu diperlukan produksi kulit sebanyak 2.000 gram kulit. Bila tahun 2018 bagian pasar diperkirakan 15%. Ini udah ada perkiraannya ya nih. Jadi kita di sini nggak diminta lagi untuk cari persentasenya. Tapi kalau mau minta dicari bisa tadi. Kayak tadi kita pakai analisis tren kalau memang kita punya data historikal yang cenderung naik. Kemudian berapakah proyeksi permintaan kulit di tahun 2018? Berarti permintaan produk sepatu, produk akhir adalah 1.000 pasang katanya. Kemudian berarti industri kulit karena tergantung dengan industri kulit tergantung dengan sepatu yang dihasilkan, berarti 1.000 dikali 2.000 gram kulit. Karena satu pasang kulit satu pasang sepatu katanya membutuhkan 2.000 gram kulit. Kemudian berarti permintaan perusahaannya berapa? Kita langsung 15% dikali dengan 200.000 gram. Berarti permintaan perusahaan sebesar 30 gram untuk sepatu kulit. Ya. Oke. Proyeksinya seperti itu karena di sini share-nya atau diperkirakannya 15% ini. Udah ada datanya. Oke ya. Oke, itu untuk analisis produk akhir. Sekarang analisis lini produk, ini ada yang ketiga, yang terakhir. Dalam metode ini ditekankan pada perusahaan yang dihasilkan berbagai jenis produk, setiap produk harus di-forecast sendiri-sendiri. Berbagai produk tersebut perlu di-forecast sendiri-sendiri karena dimungkinkan jenisnya berbeda, misalnya barang elektronik dan alat tulis. Kemudian sama-sama produk sepatu, produk pertama sedang berada di tahap kedewasaan, produk kedua masih dalam tahap pengenalan. Jadi kalau lini produk itu, tadi kan produk akhir, kita lihat forecast-nya berdasarkan terakhirnya nih sepatu butuh apa nih, yang terkaitan dengan sepatu apa, oh kulit. Kalau lini produk ini dibagi lagi, dipecah lagi. Misalnya jenisnya ada elektronik sama alat tulis. Ya berarti alat tulis nanti yang terkait dengan itu apa aja gitu. Misalnya alat tulis pensil, ada kayunya, ada yang buat tinta pensilnya misalnya gitu. Nah itu kita bahas satu persatu atau memforecast penjualan satu persatu. Untuk analisis lini produk. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang materi kedua tentang analisis forecasting. Jika ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan saat perkuliahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.